Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok A, kelas A, mata kuliah Teknologi Fermentasi akan menjelaskan mengenai BREM. Di sini, kami yang beranggotakan Reski Jolanda, Kaulan Sakila Amnur, Ade Nopriani, saya sendiri Bevi Renza Asipa, Amelia, Risma Sugara, Alvina Dwi Putri Utomo, Ninda Rahayu Putri, dan Doni Adriansah. Untuk yang pertama mengenai apa itu BREM akan dijelaskan oleh Reski Jolanda. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian dari brem. Brem merupakan makanan tradisional khas dari kota Madiun. Karakteristik dari brem ini yaitu berwarna putih, tidak lengket, kering, dan mudah hancur di dalam mulut. Menurut Astawan tahun 2008, brem ini dibuat dari sari tape, dan pembuatan dari brem ini yaitu dengan cara fermentasi. Selanjutnya, untuk jenis-jenis BREM akan dijelaskan oleh Kaulan Sakila Amnur. Baiklah, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis dari BREM. BREM menurut bentuknya terdiri dari dua jenis, yaitu BREM padat dan BREM cair. Seperti yang terlihat pada gambar, BREM cair itu berbentuk cair dan BREM padat sendiri itu berbentuk padat. BREM cair merupakan minuman dengan rasa manis, agak sedikit asam, berwarna merah dengan kandungan alkohol 3-10%. BREM cair diproduksi dari cairan hasil fermentasi ketan hitam maupun ketan putih yang dijernihkan dan didiamkan selama 7 bulan. Sedangkan BREM padat menurut Megia Hapsari merupakan hasil pemekatan dan pengeringan cairan tape ketan. Selain daripada bentuk BREM yang berbeda, cara pembuatan BREM padat dan BREM cair juga berbeda. Pada pembuatan BREM padat, setelah sari tape ketan diperas, lalu dikeraskan dengan dituang dalam meja cetakan, kemudian dijemur. Sedangkan pada pembuatan BREM cair, setelah sari tape ketan diperas, kemudian ditambah air dengan volume yang sama, dan setelah itu diperam dalam tabung bambu sampai terbentuk kadar alkohol yang dikehendaki. Selanjutnya, untuk kehalalan kandungan alkohol pada BREM akan dijelaskan oleh Ade Nopriani. Menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 518 mengatakan bahwa pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur ataupun bahan haram atau bahan yang tidak diperbolehkan oleh agama dan juga pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa kadar alkohol pada minuman tidak boleh melebihi 1%, meskipun dalam Fatwa UI tahun 2009 memperbolehkan penggunaan obat dalam keadaan darurat ataupun kritis dan tidak selagi tidak membahayakan pada kesehatan. Menurut penelitian Yulianti tahun 2014, bahan dan juga lama fermentasi berpengaruh sangat nyata terhadap kadar alkohol yang dihasilkan, di mana setelah fermentasi hari ke-6 didapatkan bahwa alkohol yang paling tinggi yaitu pada tape beras yaitu sekitar 11% dibandingkan tape ketan hitam 8,94% dan yang paling rendah yaitu singkong sekitar 6,92%. BREM padat adalah makanan tradisional khas Jawa Timur. Bentuknya padat, berwarna krem kekuningan, manis dengan sedikit asam. Makanan ini dibuat dari air tape, namun sama sekali tidak memabukkan. Karena tidak memabukkan, BREM padat halal dikonsumsi. Jika BREM cair itu haram hukumnya, karena BREM cair berbeda dengan BREM padat. Minuman tradisional khas Pulau Bali ini memiliki efek memabukkan. Jadi ditarik kesimpulan bahwa BREM padat tidak haram untuk dikonsumsi dan BREM cair haram hukumnya untuk dikonsumsi. Selanjutnya, cara membuat BREM yang baik dan berkualitas akan dijelaskan oleh Amelia. Selanjutnya adalah cara membuat BREM yang baik dan berkualitas. Untuk membuat BREM yang baik dan berkualitas, kita harus memperhatikan beberapa aspek seperti bahan baku, pengolahan, dan juga pengeringan. Yang pertama adalah bahan baku. Bahan baku pembuatan BREM yaitu beras ketan putih. Beras ketan putih yang digunakan adalah beras ketan yang berkualitas. Jika menggunakan beras ketan putih yang tidak berkualitas, maka BREM yang dihasilkan tidak akan berkualitas. Jika kita menggunakan ketan merah atau ketan hitam, maka rasanya akan enak dan fermentasinya baik, tetapi produk yang diperoleh akan sedikit.
karena ketan merah memiliki sifat fungsional yang tidak dapat mengembang di dalam air yang dingin. Cara kedua adalah pemasakan, di mana beras ketan putih akan dimasak hingga seperti gulali, kemudian akan dimasukkan ke dalam mixer. Pada saat di mixer akan terbentuk kristal yang dimana perubahan warna dari kecoklatan menjadi putih. Setelah itu akan didiamkan kurang lebih selama 12 jam hingga adonan mengeras. Dalam salah satu wawancara kami bersama produsen brem Sari Gading, di mana kita jika membuat brem ini harus memiliki keahlian. Jika tidak, maka brem yang dihasilkan itu akan tidak baik dan kualitasnya juga akan tidak baik. Untuk selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengolahan brem akan dijelaskan oleh Risma Sugara. Untuk mendapatkan brem dengan kualitas yang baik, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Pertama yaitu bahan baku. Bahan baku yang digunakan yaitu beras ketan putih dengan kualitas yang baik. Jika menggunakan kualitas rendah, maka brem yang dihasilkan juga bermutu rendah. Bisa juga menggunakan beras ketan hitam ataupun beras ketan merah, namun jumlah yang dihasilkan lebih sedikit karena beras ketan merah mempunyai sifat fungsional di mana sulit mengembang dalam air dingin. Kemudian faktor yang kedua yaitu pengolahan. Proses pengolahan yang menjadi titik kritis dalam pengolahan brem adalah proses fermentasi. Fermentasi ini mempengaruhi kualitas brem itu sendiri. Jika lama waktu fermentasi yang dilakukan tepat, maka rasa yang dihasilkan yaitu manis dan sedikit kecut. Jika lama fermentasi melebihi batas waktu, maka rasa kecut yang dihasilkan berlebihan. Kemudian berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan terhadap produsen brem, mereka melakukan fermentasi selama 7 hari untuk mendapatkan rasa dan kualitas brem yang baik. Untuk faktor pengolahan akan dijelaskan oleh Alvina Dwi Putri Utomo. Faktor selanjutnya yaitu pengeringan. Proses pengeringan brem akan berpengaruh pada umur simpan brem, di mana jika pengeringan brem baik akan dapat memperpanjang umur simpan brem sampai 9 bulan. Tetapi, jika brem tidak dikeringkan dengan baik, maka umur simpan brem akan berkurang menjadi 3 bulan, karena brem sudah kempes. Dan ciri-ciri brem akan dijelaskan oleh Alvina Dwi Putri Utomo. Selanjutnya, ciri-ciri brem yang baik. Pertama, brem memiliki bentuk yang padat. Kedua, rasanya manis dengan sedikit rasa kecut atau asam. Yang ketiga, memiliki massa. Untuk selanjutnya yaitu peningkatan produktivitas brem akan dijelaskan oleh Ninda Rahayu Putri. Ada hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dari brem itu. Yang pertama itu adalah menggunakan teknologi tepat guna. Di sini ada dua poin yang ingin disampaikan. Yang pertama itu adalah pada proses pengepresannya. Pada brem itu biasanya menggunakan alat pengepres yang sederhana sehingga air sari tape yang dihasilkan itu kurang maksimal, dan dicoba cari solusinya itu adalah dengan menggunakan alat pengepres yang terbuat dari listrik, dan diharapkan nanti air sari tape yang dikeluarkan itu lebih maksimal. Dan yang kedua itu adalah permasalahan yang terdapat pada alat penjemurannya. Nah, biasanya brem ini dijemur dengan menggunakan alat yang terbuat dari rotan, dan sehingga lama-kelamaan rotan ini mungkin bisa menjamur, dan juga yang dihasilkan itu tipis dan mudah pecah. Dan solusi yang dicoba diberikan itu adalah membuat alat penjemur dari akrilik yang tidak mudah terkena jamur, dan juga tentunya itu lebih bersih dan juga lebih sehat. Dan brem yang dihasilkan itu juga tebal dan juga kering. Hal yang dapat untuk meningkatkan produktivitas dari brem itu adalah menambah varian rasa dari brem itu. Jadi brem ini kan terbuat dari beras ketan putih yang nantinya difermentasi selama 7 hari. Setelah 7 hari itu akan dipres untuk mendapatkan air sari tapenya. Nah, air sari tape ini nantinya tuh direbus kembali lalu ditambahkan pewarna atau perasa. Nah, tujuan dari pewarna dan perasa ini adalah untuk meningkatkan daya tarik dari brem itu. Dan juga bisa dilakukan inovasi lain seperti
mungkin mengganti bahan baku dari brem itu yang dari beras ketan itu menjadi misalnya sala ataupun umbi porang. Sudah dilakukan pembuatan brem ini pada jurnal yang telah diteliti gitu. Mungkin ini juga bisa menjadi salah satu inovasi untuk pembuatan brem. Untuk peningkatan brem selanjutnya akan dijelaskan oleh Doni Adriansah. Akan menjelaskan tentang hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pembuatan brem. Yang poin ketiga yakni menambah supplier bahan baku. Hal ini dilakukan agar pada saat supplier satu mengalami bencana ataupun kendala pada saat proses pendistribusian bahan baku, produsen masih dapat melanjutkan produksinya dengan membeli bahan baku dari supplier lain. Jadi tidak hanya bergantung pada satu supplier. Poin keempat yakni meningkatkan quality control dan juga sanitasi ruangan produksi. Hal ini perlu dilakukan agar produk yang diproduksi dapat terjaga kualitasnya dan juga dapat ditingkatkan kualitasnya. Contohnya saja pada saat proses pengeringan yang dilakukan di luar ruangan, pada saat proses tersebut sangat rentan kontaminasi akan benda asing, sehingga perlu dilakukan quality control dan juga penjagaan kebersihan ruang produksi. Berikut yaitu jawaban pertanyaan dari kelompok lain mengenai presentasi kami. Selanjutnya, pertanyaan dari Dava. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang membuat brem memiliki kandungan zat besi, kalsium, serta tiamina yang tinggi dan cocok dijadikan puding? Pertanyaan kedua, bagaimana dengan kandungan gizi karbohidrat? Karena brem berasal dari beras ketan. Pertanyaan ketiga, mengenai puding, apakah bakteri yang terkandung dalam brem akan mati akibat proses pengolahan perebusan? Baiklah, menurut kelompok kami, kandungan brem yang cukup tinggi pada zat besi, kalsium, serta tiamina cocok untuk dijadikan bahan tambahan puding. Karena zat besi, kalsium, serta tiamina pada puding lebih rendah dibandingkan brem. Sehingga dengan penambahan brem, diharapkan akan meningkatkan zat gizi pada puding. Kemudian, berdasarkan data Kemenkes RI, setiap 100 gram brem mengandung 2 mg zat besi, 198 mg kalsium, dan 0,34 mg tiamina. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan zat gizi, kalsium, serta tiamina tergolong cukup tinggi. Mengkonsumsi brem secara teratur sesuai angka kecukupan gizi atau sesuai kebutuhan gizi per hari dari Kemenkes RI bermanfaat untuk kesehatan. Yang pertama, menunjang dan meningkatkan produksi hemoglobin. Yang kedua, menyeimbangkan tingkat keasaman darah. Ketiga, meminimalkan penyakit sistem kardiovaskular. Yang keempat, mengatasi dan mencegah anemia. Yang kelima, meningkatkan pembekuan darah. Yang keenam, meminimalkan risiko terjadinya penyakit stroke. Yang ketujuh, mencegah hipertensi. Nah, selain tinggi zat besi, kalsium, dan tiamina, menurut data Kemenkes RI, brem juga tinggi akan karbohidrat, yaitu sekitar kurang lebih 58 gram yang dapat dijadikan sebagai sumber energi. Nah, berdasarkan literatur, bakteri yang terdapat pada brem bertujuan untuk pembuatan tape serta menghasilkan rasa dan aroma, sehingga jika brem ditambahkan pada puding tidak ada pengaruh akibat pengolahan menggunakan panas. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ranggi Marcelino dari kelompok B. Pertanyaannya yaitu ciri-ciri dari brem adalah memiliki massa. Berapa massa yang mengindikatorkan bahwasanya brem itu berkualitas baik? Baik, saya akan mencoba menjawabnya. Salah satu indikator dari brem yang berkualitas baik adalah memiliki massa. Semakin besar ukuran dari brem, maka berat atau massa dari brem itu semakin besar. Dan menurut wawancara yang telah kami lakukan bersama produsen brem Sari Gading Madiun, produsen biasanya memproduksi brem mulai dari ukuran 100 sampai 200 gram. Dan menurut produsen, brem yang berkualitas baik yaitu berbentuk padat dan tidak berongga. Dan juga indikator dari brem yang mengalami penurunan kualitas yaitu apabila disimpan, maka brem itu akan mengalami penyusutan massa atau ukuran beratnya makin lama semakin berkurang.
Selanjutnya ada beberapa pertanyaan mengenai brem dari kelompok lain. Salah satunya dari Shirley Amrilia menanyakan apakah terdapat senyawa atau zat anti gizi pada produk brem dan apakah produk brem dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Pertama sekali, produk brem yang kami fokuskan di sini yaitu produk brem padat. Berdasarkan beberapa sumber yang kami peroleh, produk brem tidak mengandung zat atau senyawa anti nutrisi atau anti gizi karena adanya proses fermentasi. Proses fermentasi ini dapat menghilangkan zat anti gizi pada produk brem. Beberapa keuntungan dari proses fermentasi yaitu menghilangkan atau mengurangi zat anti gizi, meningkatkan nutrisi, kemudian meningkatkan kecernaan dan menaikkan daya simpan dan juga keawetan dari produk. Kemudian untuk konsumsi, produk brem padat ini dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, baik dari muda, dewasa, ataupun lansia. Karena produk brem tidak memiliki dampak negatif terhadap kesehatan selama masih dikonsumsi dalam batas wajar atau normal. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Yusra, yaitu mengenai bagaimana ciri brem setelah mengalami proses pengeringan dan apa perbedaan antara brem yang disimpan selama 3 bulan dan juga selama 9 bulan. Kembali kepada proses pengolahan brem itu terbuat dari sari tapi ketan yang dikentalkan dengan pemanasan. Setelah itu dimasukkan ke dalam mesin pengaduk, lalu ditambahkan adonan kue. Setelah tujuan dari soda adonan kue ini itu adalah supaya brem itu mengembang dengan baik dan tidak banyak terbentuknya rongga udara. Nah, setelah itu baru dituangkan ke dalam cetakan dan didiamkan selama 1 malam. Bagaimana hasil dari pengeringan yang baik itu adalah brem itu tidak banyaknya terdapat rongga udara. Jadi, dan apa perbedaan dari brem yang disimpan selama 3 bulan dan 9 bulan itu semakin kering brem, maka semakin lama masa simpan dari brem itu sendiri. Mungkin hanya itu, mohon maaf atas banyak kesalahan. Saya akhiri, dikembalikan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.